Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Dewan guru, anak-anakku semua, wabil khusus pengurus organisasi yang demisioner maupun yang baru, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, rangkaian proses pergantian pengurus organisasi ini alhamdulillah berjalan dengan sangat lancar. Kita memiliki ambisi, memiliki kemauan yang keras dan kuat untuk mewujudkan generasi muslim yang berkualitas. That's why we always say Nurul Haramain towards qualified Muslim generation. Kemauan yang kuat ini untuk melahirkan manusia-manusia yang berkualitas tidak bisa hanya dengan bermimpi. Kita harus breakdown dia dalam bentuk kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Harus kita manage, harus kita atur. If you don't manage your time, you lose it. Kalau kita tidak mengatur dan memanage waktu kita, maka kita akan kehilangan waktu. Banyak waktu kita yang sia-sia, tidak bisa termanfaatkan. If you don't manage your work, you lose it. Kalau kita tidak memanage pekerjaan-pekerjaan kita, kita akan kehilangan pekerjaan kita. Pekerjaan kita tumpang tindih. Rupanya banyak, tapi tidak ada yang bisa diselesaikan. If you don't manage your idea, you will lose it. Kalau kalian tidak memanage cita-cita kalian, keinginan-keinginan kalian, maka kalian akan kehilangan cita-cita dan kehilangan keinginan. Semua membutuhkan manajemen yang terbaik. Oleh karena itu, kita didikan kebiasaan untuk memanage ini lewat organisasi Santri Nurul Haramain. Menggapai sesuatu yang besar, yang membutuhkan 1000 langkah, maka langkah pertama harus dimulai. Menggapai sesuatu yang besar adalah menggapai kesuksesan kecil yang semuanya dijumlah menjadi sebuah kesuksesan yang besar. Kalau ketuanya sukses, bagian keamanannya sukses, bagian taklimnya sukses, bagian listrik sukses, bagian kebersihan sukses, bagian olahraga sukses, bagian dapur sukses, bagian wirausaha sukses, seluruh bagian sukses, maka organisasi itu akan menjadi organisasi yang sukses. Insya Allah seperti yang kita rasakan sekarang, kita rasakan bahwa organisasi anak-anakku yang kemarin melaksanakan tugas dengan sukses. Kalau dicatat, kalau dicatat, itu kita melaksanakan program dalam 1 tahun itu hampir di atas 100 aktivitas. Dan semua aktivitas itu penting semuanya. Mulai dari usbu riyadah, ya. Apa usbu riyadah? Perseni, apel tahunan, pentas seni, NHSCC, ada drama arena, ada perkemahan, ada jalan sehat, ada kegiatan-kegiatan mingguan, ada kegiatan-kegiatan bulanan, ada kegiatan harian. Semua di-manage dengan baik. Kalau kita laksanakan semua yang sudah kita manage itu dengan baik, maka baru akan tersusun kesuksesan kita sedikit demi sedikit menjadi sebuah kesuksesan yang besar. Maka kami mengingatkan kembali kepada anak-anak semua, apa yang ada di pondok kita ini sudah disusun sedemikian rupa, tinggal mengikuti dengan baik. Kalau tidak diikuti dengan baik,
ya maka hasilnya tidak akan baik. Ada kegiatan bahasa Inggris, dia tidak serius. Ada kegiatan kebersihan, dia tidak serius. Ada program pengajaran di dalam kelas, dia tidak serius. Ada aktivitas jarang mengikuti. Ada aktivitas ini dan itu, dia tidak mau, malas mengikuti. Kalau semua program itu malas diikuti, maka sudah bisa diperkirakan dia akan menjadi anak atau santri yang gagal. We always say the future is predictable. Masa depan kita itu sudah bisa diprediksi. Ya. Kita akan jadi apa masa depan, kita udah bisa tahu. Hari ini 10 tahun yang akan datang, kita tahu diri kita sukses atau tidak, kita tahu dengan melihat apa yang kita lakukan hari ini. Seriuskah kita belajar hari ini? Disiplinkah kita melakukan kegiatan-kegiatan kita hari ini? Baguskah cara kita merancang tugas-tugas kita hari ini? Baguskah cara kita bermusyawarah hari ini? Apakah semua yang kita omongkan itu tercatat dengan baik? Apakah semua yang kita kerjakan itu terukur? Apakah semua yang kita kerjakan itu dibagi-bagi tugasnya dengan rinci? Kalau itu semua dilaksanakan dengan baik, you can predict your future. You will be the best people in future. Nah, ada juga yang bilang, the future is created. Masa depan itu jangan dirisaukan, tetapi ciptakan. Mau masa depan yang sukses, rajinlah hari ini. Mau masa depan orang yang pintar, banyaklah membaca hari ini. Mau masa depan yang sukses, menjadi orang yang tangguh, biasakan menghadapi kesulitan-kesulitan di pondok kita. Mau menjadi orang yang berwawasan nanti pada masa depan, biasakan mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Mau menjadi orang yang berwawasan, banyaklah berdiskusi dan seterusnya. You create your future. You don't wait your future. Enggak kita tunggu masa depan kita. Bukan masa depan suram. Aduh kalau begini. Bukan kita menyusahkan apa yang kita alami hari ini, tapi kita menciptakan masa depan kita dengan melakukan yang terbaik apa yang bisa kita lakukan hari ini. Oleh karenanya anak-anak sekalian, semua bagian-bagian ini tidak ada satu bagian pun yang tidak penting. Ya. Jangan coba-coba mengatakan bagian air itu tidak penting. Ya, bagian air tidak penting, 1000 anak tidak mandi, 1000 anak bau. Guru tidak bisa ngajar dengan tenang dalam kelas, ya. Jangan bilang bagian dapur itu tidak penting, ya. Satu hari tidak makan aja semuanya bisa demo, ya. Jangan bilang olahraga itu tidak penting. Kalau olahraga itu tidak penting, semua kelihatan loyo semuanya. Jadi semua bagian itu penting. Anak-anakku sekalian, meskipun kamu tidak selalu dilihat dalam melakukan tugasmu sehari-hari, tapi ingatlah yang maha di atas itu melihat kalian melakukan tugas kalian dengan baik. Jadi jangan bersedih, ya, kalau di piket malam misalnya begadang keliling untuk melihat keamanan pondok, tidak ada yang melihat. Kita tidak selalu bekerja karena mau dilihat oleh orang, tetapi kita punya power yang luar biasa, keikhlasan kita dalam bekerja. Kita melakukan tugas-tugas kita dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sumber energi yang tidak habis-habisnya. Kadang-kadang kita bersemangat kalau dilihat oleh manusia, iya. Tapi kalau manusia itu tidak ada, terus kita bersemangat, terus kita tidak bersemangat lagi, berarti kita bergantung kepada manusia. Tapi kita kalau bergantung dengan keikhlasan kita, power kita untuk melakukan apapun yang kita lakukan, insya Allah tidak akan pernah habis. Ikhlaslah anak-anak semua dalam menjalankan tugas kalian semua, tanpa perlu dilihat, tanpa perlu disanjung, tidak sombong, dijelekkan, tidak menjadi rendah, karena kita lebih tahu apa yang kita lakukan, dan yang maha di atas itu lebih tahu apa yang kita lakukan. Anak-anakku yang sudah melakukan tugas dengan baik, kami sampaikan terima kasih, ya. Saya terlalu kecil untuk menyampaikan terima kasih, tetapi adik-adikmu, ustadz-ustadzmu pondok ini, di sanalah tempat kamu berjasa. Dia akan mendoakan kamu. Apa yang sudah kamu lakukan itu adalah amal jariah yang akan menjadi kebaikan-kebaikan bagi masa-masa yang akan datang. Mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Bagian taklim mengarahkan adiknya untuk baca Al-Quran, bagian keamanan mencegah adiknya untuk melakukan pelanggaran, bagian olahraga membuat adiknya menjadi sehat, bagian dapur membuat adik-adiknya makan, dan seterusnya. Itu semua kebaikan-kebaikan yang kadang-kadang jarang dianggap kebaikan langsung, ya, tetapi insya Allah itu tercatat sebagai amal jariah.
Anak-anakku sekalian, tentu juga kami berterima kasih kembali ya pada anak yang sudah melakukan tugas dengan baik. Sekarang tugas kamu di depan, ujian-ujian kamu laksanakan dengan sebaik-baiknya supaya menjadi alumni yang terbaik. Alumni Nurul Haromain ini sudah banyak yang menunggu ya. Jadi dari Maluku, dari Jambi, dari Haromain Bogor, telepon saya, Ustaz kita minta dari mana namanya? Dari Maluku juga ya. Telepon saya, ya silakan ditulis suratnya. Saya ingin anak-anak kita yang bisa bahasa Inggris katanya ya. Untung semuanya udah masuk Mandarin Supercamp ya. Termasuk yang di Bogor, kita ingin yang bisa bahasa Arab bahasa Inggris. Termasuk yang di Jambi, kita ingin anak-anak kita yang bisa mengatur kegiatan anak-anak. Jadi itu pertanda bahwa kita dicatat oleh mereka sebagai alumni-alumni Nurul Haromain yang baik, yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Kita bersyukur, alhamdulillah, tapi tidak perlu sombong ya, tidak perlu sombong. Kita bersyukur. Nah, tentu yang bisa seperti itu adalah anak-anakku yang serius mengikuti seluruh aktivitas yang ada di Nurul Haromain ya. Maka kadang-kadang kita sedih mendengar pelanggaran yang begitu banyak. Ini pelanggarannya aja banyak sekali. Kapan akan mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain? Kapan membacanya? Kapan puasa sunnahnya? Ini penuh dengan pelanggaran. Melanggar 60 kali ya. Dijenguk ya anak putra, alhamdulillah ya. Anak putra itu membuat mereka hebat-hebat, kuat-kuat itu. Kalau di putri itu dikunjungi 140 kali. Kalau di putra paling banyak itu 60 kali ya. Nah, jadi lebih kuat 2 kali ya. Kalau Ustaz Dahlan mana Ustaz Dahlan? Waktu di Gontor dikunjungi berapa kali? Setahun sekali ya. Lumayan, antum setahun sekali. Berarti 6 kali dong dikunjungin. Saya ya. Mungkin 2 kali selama di Gontor. Saya tinggal di Gontor 11 tahun, jadi 2 kali. Itu 2 kali mungkin 3 kali dikunjungin ya, tapi nggak apa-apa. Ini 140 kali, dijenguk 60 kali. Kapan belajarnya ya? Kehabisan waktu untuk belajar. Bagian pengasuhan, tolong didata, analisa datanya ya. Analisa datanya. Bulan apa anak-anak kita paling banyak dikunjungin? Hari apa paling banyak dikunjungi? Siapa anak yang paling banyak dikunjungi? Dan seterusnya didata. Penyakit apa yang paling banyak pada bulan ini dan seterusnya. Itu didata dan dianalisa. Kenapa penyakit itu paling banyak muncul? Kenapa anak ini paling banyak dikunjungi? Ya. Kalau tidak salah pengasuhan sedang membuat aturan. Anak-anak kita dikunjungi sekali dalam, kalau sekali dalam sebulan kan anak-anak kita dikunjungi 12 kali kan? Nah itu kita ingin dengar laporan yang akan datang. Rata-rata santri dan santriwati dikunjungi 12 kali. Nah, nilai anak-anak kita ketika jarang dikunjungi itu meningkat. Kami mencatat pada waktu COVID dulu ya, wah, pertemuan itu jaraknya 10 meter ya. Kemudian jarang terjadi kunjungan-kunjungan. Kerajinan anak-anak belajar dan nilainya itu meningkat. Jadi termasuk cara yang baik untuk meningkatkan nilai adalah mengurangi kunjungan. Nah, organisasi kita memang menjadi pelajaran bagi kita semua ya. Jadi anak-anak sekalian, jangan hanya berorganisasi di OSNH. You must have your self ambition.